kalau kita seandainya tidak memaafkan orang lain yang menyakiti kita, nggak pernah merasakan bahwa kita telah menyakiti, dan mereka bahkan berpikir saya tidak pernah melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan kami di The Jawara Show. Kira-kira pada masa pandemi kayak gini, gimana nih kabar teman-teman? Pasti sehat kan? Terus jangan lupa tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan ya. Yang jelas jangan lupa jaga kesehatan, jaga iman, jaga imun. Yang jelas iman dan imun kalian harus berjalan berdampingan. Nah, pada kali ini saya nggak sendiri nih. Kalian udah lihat kan? Kita ada bertiga. Kita nanti bakal bincang-bincang serius, bakal bincang-bincang apa ya? Bincang-bincang hal-hal yang mungkin menurut teman-teman sepele, tapi sebenarnya kayak berpengaruh besar terhadap kehidupan teman-teman gitu. Terus di sini saya ditemani oleh rekan saya. Ini ada bintang tamu yang paling hot. Ini kayak ilustrasinya Raja Thailand ya teman-teman. Bisa dilihat kan? Udah ganteng banget. Ini masih jomblo, jadi teman-teman kalau misalnya mau speak silahkan nanti DM aja di belakang. Nah, saya juga bareng princess kita. Oke teman-teman, nanti kita perkenalan dulu ya mungkin sama bintang tamunya Yang begitu luar biasa. Oke, silakan Dava, perkenalkan diri Anda. Baik, terima kasih kepada Dinul dan Indi atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Rasihika Arifah Sahila. Pada saat ini saya sedang melaksanakan studi di salah satu universitas, dan betul menempuh di salah satu universitas di Yogyakarta, yaitu Universitas Ahmad Dahlan. Halo. Anak Ahmad Dahlan nih ya. Iya, Anak Sang Surya dong. Oh iya, Kita anak apa? Nah, iya jelas. Tentunya saya di sini sangat bahagia bisa bertemu dengan teman-teman semua, dan bisa bertemu dengan Mbak Dinul dan Indi yang tentunya juga sangat luar biasa. Saya pada saat ini juga mengambil salah satu prodi, yaitu Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan saya sekarang sedang ke jenjang atau menempuh atau melangkah kepada semester 2. Minta doanya teman-teman, semoga saya tetap istiqomah, bisa mendapatkan IPK 4 mungkin gitu ya. Amin. Yang baik-baik kita aminkan. Ya, amin. Selanjutnya alamat saya juga di Banjarnegara, kecamatannya di Pejawaran, desanya di Penusupan. Gandum gitu. Enggak, saya di Penusupan kok. Seperti itu perkenalan singkat saya. Kemudian saya mengucapkan selamat bahagia buat teman-teman semua yang sedang menyaksikan. Semoga selalu bersyukur dan selalu mendapatkan kebahagiaan dimanapun kalian berada. Amin. Oke teman-teman, bisa dilihat kan bintang tamu kita hari ini sangat luar biasa ya. Oke, kita hari ini mau membahas sesuatu yang sangat spesial. Edisi Apa, Mbak? Spesial. Ya, spesial. Spesial ya Mbak ini. Ya, spesial ya, sangat spesial ya. Yaitu belajar menjadi manusia seutuhnya. Sakit hati, penerimaan terhadap diri sendiri, dan mencintai. Kalian penasaran kan? Jadi tonton kami sampai akhir ya. Dan juga nanti di akhir dari pembicaraan ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian tanyakan, kalian tulis di sekreto kami ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ngisi ataupun yang memang belum mengisi, bisa ditunggu ya jawaban-jawaban kami. Ya yang mungkin ya tidak seutuhnya benar atau sesuai dengan keinginan kalian, tapi kami akan berusaha menjawabnya sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Oke, dari kita kan akan belajar menjadi manusia seutuhnya ya. Sebelumnya apa manusia belum jadi manusia seutuhnya gitu? Ya, itu juga pertanyaan saya. Kita kan manusia, tapi kenapa kita
juga harus belajar menjadi manusia seutuhnya. Sebelumnya kita langsung tanyakan saja kepada narasumber kita ya. Waduh, kenapa langsung ditanyakan kepada saya kan? Iya. Kepada Mbak Dinul juga Mbak Indi juga. Ya luar nanti kita biasa. juga Kita saling juga saling ngobrol. Oke. Santai-santai. Baik, siap. Menurut Dava, manusia seutuhnya itu manusia yang seperti apa gitu? Kalau menurut saya manusia seutuhnya adalah manusia yang melakukan kegiatan atau melakukan suatu aktivitas dengan merasakan bahwa dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia lakukan. Itu manusia seutuhnya. Dan manusia seutuhnya bagi saya adalah mereka yang selalu menghargai terhadap manusia lainnya dan selalu menghargai terhadap suatu hasil dari interaksi antar hubungan dengan manusia. Dan mereka selalu berpikir bagaimana caranya untuk selalu menyejahterakan manusia lain. Itulah manusia seutuhnya. Egois ya. Ya, egois Terima kok. kasih. Berarti ya yang saya simpulkan dari Dava itu kan kita sebagai manusia seutuhnya itu kita harus bisa menempatkan posisi kita, yaitu ya kita harus bisa berinteraksi, kita harus bisa menerima dan lain sebagainya, menghargai orang lain, keadaan orang lain kan karena banyak loh kita itu manusia tapi tidak memanusiakan Iya. manusia yang tidak menghargai orang lain dan lain sebagainya. Kayak sekarang itu banyak manusia yang pengennya dihargai tapi nggak mau menghargai gitu. Kan mana ada ya zaman sekarang ya, sebelum kita mau dihargai ya kita menghargai orang lain dulu. Sebelum kita mau dihormati ya kita harus menghormati orang lain dulu. Betul. Seperti itu. Ya Tapi ya namanya manusia kadang kayak gitulah. Iya, Termasuk masih- saya sendiri lah. Iya, emang saya juga begitu. Maksudnya ya kita sebagai manusia kan timbal balik dua arah, nggak ada Betul. kan yang namanya kita hanya satu arah. Dan saya rasa Satu arah bukan arah ya. Iya, satu arah. Dan saya rasa tidak ada manusia yang mereka mau hidup satu arah gitu, yang maunya cuma meminta tapi dia tidak mau memberi. Misalnya mereka meminta dihargai tapi nggak mau memberi penghargaan terhadap orang lain Nah, seperti itulah. itu. Tapi kadang juga apa ya, manusia sebenarnya kalau meminta itu nggak salah, tapi kalau meminta secara terus-menerus tanpa kita memikirkan bagaimana kita keluar dari zona itu, ya kita salah gitu. Kenapa? Meminta itu tidak bisa dijadikan andalan bagi diri kita sendiri. Kita harus bisa berdikari gitu. Nggak selamanya kita minta bantuan orang lain, karena bagaimana kehidupan kita mendatang ya tergantung dengan diri kita sendiri gitu, bukan dengan apa ya atas pengaruh orang lain gitu. Maksudnya kita nggak boleh menggantungkan apa ya harapan terlalu lebih juga kepada orang lain seperti Iya. itu. Betul sekali Mbak Indi dan Mbak Dinul juga ya. Mbak ini Mbak siapa? Mbak Indi dan Mbak Dinul bahwa Gak usah Mbak lah ya. oh iya ya udah Indi dan Dinul, karena memang antara hak dan kewajiban sebagai manusia kita harus seimbang, dan kita sebagai manusia yaitu menyeimbangkan antara air dan api, karena air tanpa api ya tidak akan bisa, dan api tanpa air ya juga tidak akan bisa. Oleh karenanya keduanya memang tidak bisa dihilangkan, dan keduanya memang suatu hal yang pasti itu akan adanya. Tinggal kita bagaimana caranya untuk menyeimbangkan antara keduanya tersebut. Dan setiap orang yang punya hak dan punya kewajiban. Nah, Nggak itulah. bisa terlepas gitu kayak yang dianalogikakan sama Dava ini gitu. Jadi ada hak ya ada kewajiban. Kita punya hak tapi kita juga harus bisa menunaikan kewajiban kita seperti itu. Kayak semisal kita hidup bernegara seperti itu, kita punya hak yang nggak bisa diambil oleh orang lain, karena hak kan itu sifatnya mutlak ya Iya. ini. Ya Dava, dan kita juga punya kewajiban kita dengan negara apa aja yang kita harus melaksanakannya gitu. Kita nggak boleh hidup seenaknya sendiri. Kita hidup kan juga punya tujuan. Kalau nggak punya tujuan ya kita bagaikan hidup tapi terbawa arus terus gitu, kayak seolah-olah kalau dianalogikakan kita kayak ikan mati, jadi lempeng aja gitu kemana-mana. Oke, mau dibawa ke Combangan oke, dibawa ke air jernih oke, dibawa ke mana aja intinya oke, seperti itu. Ya, memang seperti itulah hidup ya, karena kan kita sungai aja ada pengkolan Iya. ya, masa kita hidup mau lurus aja gitu. Nah, kalau saya menganalogikan yang Dava maksud air dan api itu kayak seperti kebaikan dan kejahatan, dan juga kebahagiaan dan sakit hati. Kayak misalnya api itu kan api dan air, mereka berdua kan kayak saling melengkapi. Kayak api pun bisa dipadamkan oleh air, seperti kayak sakit hati bisa dipadamkan dengan kebahagiaan. Kita ya maksudnya hidup itu kan pasti ya
isinya ya cuma bahagia, sakit hati, terus Karena hidup gak lama juga ya sebenarnya. iya, kejahatan dan lain sebagainya seperti itu. Oke, membahas tentang sakit hati. Sakit hati itu menurut kalian itu apa sih, terutama menurut Dava? Iya. Kalau menurut saya sakit hati itu adalah sebuah penyakit, sebenarnya penyakit, entah itu penyakit mental atau penyakit fisik yang bisa menyebabkan seseorang itu bisa menjadi depresi, menjadi hilang akal, atau bisa menyebabkan terjadi suatu perpecahan antara suatu hubungan gitu. Dan sakit hati itu sebenarnya itu menurut saya sudah menjadi fitrah setiap manusia, karena kita memiliki hawa nafsu. Nah, nafsu itu yang mendorong kita untuk melakukan sakit hati sebenarnya. Jadi menurut saya sakit hati dalam diri kita itu sebenarnya sudah ada dan sudah tertanam gitu. Dan tinggal bagaimana caranya agar kita bisa mengaturnya dengan penuh kebaikan, dengan rasa kita memang memikir salah kepada seorang, sehingga kita itu akan merasakan bahwa apa yang mereka sakitkan kepada diri kita itu sebenarnya kita juga melakukannya kepada orang lain seperti itu. Jadi sebenarnya itu kehidupan kita itu adalah timbal balik bagaimana kita melakukan kepada orang lain, ya orang lain juga akan melakukannya kepada kita seperti itu. Jadi kalau misalnya kita orang yang nggak enak, berarti bukan gak enakan ya, kita orang yang seenaknya sendiri, kita kayak nggak pernah memikirkan perasaan orang lain, ya orang lain akan sama kepada kita kayak seperti itu. Tapi kalau bayangkan saja, ini orangnya baik banget ya, ini emang baik banget ya ke saya, ke Dava, kan juga baik banget ke saya, ya kali saya mau menyakiti hati mereka kan nggak mungkin. Tapi sebaliknya, jika ini jahat ke saya dan dia menyakiti hati saya, otomatis yang namanya manusia punya nafsu, saya ingin membalasnya seperti itu. Karena semua manusia pasti entah itu sekecil apapun kayak punya rasa dendam seperti itu. Ya kayak hidup itu ya aksi reaksi sih, walaupun kita dalam Islam kan nggak ada namanya hukum karma, tapi kan secara nyatanya, secara faktanya ya emang sunatullah kan berlaku gitu. Hukum aksi reaksi itu emang ada gitu. Bagaimana kita memberi, ya itu yang akan kita dapatkan seperti itu. Kalau menurut saya sendiri, sakit hati malah kayak sebuah proses gitu. Kayak kita itu nggak akan pernah bisa menghindari sakit hati. Malah kalau kita nggak sakit hati, kita itu nggak akan pernah tahu bagaimana rasanya bahagia, bagaimana rasanya sedih. Kita nggak akan pernah bisa jadi manusia gitu. Karena yang membuat kita mengerti jadi manusia ya karena sakit hati tersebut gitu. Sakit hati juga ya proses pendewasaan sih kalau menurutku gitu. Kalau nggak ada sakit hati ya kapan kita akan dewasa gitu. Karena kita kalau nggak ada sakit hati, kita nggak ada evaluasi diri gitu. Kalau menurut saya sendiri ya, emang kita cenderung ya udahlah kayak gini aja gitu. Tapi kalau ada rasa sakit hati seperti itu kan pasti kita bakal mengevaluasi kehidupan kita gitu. Kira-kira apa yang salah dan apa yang perlu dibenahi, mungkin apa yang perlu ditingkatkan seperti itu. Ya karena kan dari sakit hati itu kan biasanya sakit hati timbul karena kesalahan, baik itu kesalahan diri kita ataupun kesalahan kita terhadap orang lain, ataupun kesalahan atau perlakuan buruk orang lain terhadap diri kita. Akhirnya kan menimbulkan sakit hati yang membuat kita itu jadi mikir gitu, oh iya kita sakit hati itu karena apa sih, kok mereka berbuat gitu sama kita, kok kita jadi sakit hati gitu, apa sih yang salah dari kita gitu sih. Sakit hati menurut saya sendiri kayak susah didefinisikan gitu. Kalau misalnya kita itu kayak sering menyakiti orang lain tanpa kita sadari gitu. Jadi kayak bercanda aja, kadang kita terlalu berlebihan, kita nggak sadar sebenarnya itu menyakiti hati orang lain. Hal itu juga harus kayak diwanti-wanti, kayak kita harus waspadai itu gitu. Jadi setiap perkataan kita juga harus dijaga, setiap perlakuan kita juga harus dijaga gitu. Karena kadang di depan bilang oke, fine, saya nggak apa-apa, ya Allah cuma kayak gitu, ketawa ketiwi ya, tapi nggak tahu di belakangnya mereka seperti apa, seperti itu. Jadi benar-benar hati-hati gitu dalam berperilaku maupun berkata. Iya sih, betul sekali. Kalau menurut saya, pendapat saya gitu, kalau sakit hati itu sebenarnya adalah, contoh kalau saya sakit hati kepada Mbak ini, dan sebenarnya itu terjadi karena adanya suatu di dalam diri seseorang yang melakukan sakit hati itu, atau pelakunya itu seakan-akan dia itu lebih, dia itu bisa lebih dari dirinya gitu loh, dan dia itu merasa bahwa apa yang dilihat oleh dirinya itu seakan-akan itu mereka lebih kastanya itu lebih rendah daripada kita. Jadi itu sebenarnya itu menurut saya hal itu timbul karena
kita terlalu sombong dan terlalu gegabah terhadap diri kita, sehingga kita itu menganggap bahwa apa yang di lingkungan kita itu dilihat sebagai sesuatu yang atau lukisan yang sangat-sangat buruk dan sangat-sangat rendah di hadapan kita. Menurut saya seperti itu. Iya sih, emang sih. Kayak sakit hati itu ya sebenarnya ya timbul dari setiap individu masing-masing gitu. Kalau misal, terutama kalau menurut saya yang kebanyakan orang itu mereka sakit hati dengan hal-hal kecil yang sebenarnya itu mereka nggak perlu pikirin sakit hati dengan omongan orang, dengan validasi orang-orang terhadap diri mereka. Padahal sebenarnya ya mereka hidup aja gitu, nggak usah terlalu mikirin omongan orang. Jadi yang membuat mereka sakit hati, kalau nggak mereka terlalu berharap juga. Iya, berharap dengan validasi orang-orang. Mereka terlalu kayak apa ya, mereka itu terjebak dalam perspektif diri mereka sendiri, bahwa oh ya saya sakit hati, oh ya mereka jahat pada saya, oh ya mereka itu nggak mau gitu kayak menerima kesakit hati, menerima segala perbuatan yang tidak baik untuk diri mereka. Jadi mereka itu akan sakit hati, dan sakit hatinya itu akan lebih awet gitu. Ya, karena mereka tidak menghargai dengan diri Iya. mereka sendiri. Yang jelas kalau nggak mau sakit hati, jangan terlalu sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kadang kita kayak terlalu membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Jadi itu juga yang bikin kita sakit hati. Terus bener banget kata Indi tadi, kayak kita terlalu mendengarkan orang lain gitu. Ya boleh sekali kita dengarkan sebagai bahan evaluasi, tapi jangan semuanya kita dengarkan gitu. Siapa tahu dia itu tujuannya ngomong kayak gitu, misalnya kata-kata yang nggak bagus buat menjatuhkan kita tok gitu. Kalau misalnya kita mendengarkan, otomatis kita akan jatuh dan mereka akan merasa bahagia, dan mereka akan merasa saya lebih tinggi dari kamu, seperti itu. Dan nantinya kalau seandainya dan hal itu terus berulang, kemudian terus berlanjut kepada diri kita sendiri yang sakit hati, itu bisa membekas gitu di memori kita. Karena salah satu perihal yang membuat memori kita terlalu menyimpan sesuatu hal yang sangat lama itu adalah dua hal, yaitu yang pertama adalah rasa kekecewaan atau rasa kesedihan, yang kedua rasa paling bahagia. Nah, dari rasa kekecewaan itu yang ditimbulkan dari sakit hati bisa membekas pada memori kita, yang membawa kita tidak mau open minded kepada orang Dan lain. kayak apa ya, juga kalau misalnya kita kayak gitu terus, kayak kita mendengarkan orang lain terus, secara nggak langsung kita sebenarnya itu hidupnya dikontrol oleh orang lain gitu. Orang lain ngomong A, pasti kalian bakal ikuti A. Orang lain ngomong B, ya kalian bakal ikuti B gitu. Walaupun itu nggak tahu salah atau benarnya gitu. Padahal sebenarnya ya pengontrol terbaik untuk setiap individu ya diri sendiri. Oke, tadi kan kita udah ngomongin tentang sakit hati ya. Jadi saya ingin tanya pada narasumber, Dava pernah sakit hati nggak sih? Terus ya kalau boleh diceritakan itu penyebabnya karena apa? Terus solusinya agar ya bisa menghilangkan sakit hati tersebut itu. Sebelumnya di sini konteks sakit kan banyak yang ngomong ya, sakit hati itu hubungannya dengan dunia perbucinan. Sebenarnya enggak, teman-teman. Bahkan sakit hati itu konteksnya luas. Jadi jangan kalian mendefinisikan atau mengkultuskan bahwa sakit hati itu berhubungan dengan dunia percintaan. Itu tidak semata-mata sakit hati itu karena pacar kita, tapi bisa jadi karena sahabat-sahabat kita bisa sakit hati juga, seperti itu. Bahkan karena diri sendiri pun kita bisa sakit hati. Jadi jangan sempit gitu pandangannya terhadap sakit hati gitu ya. Oke, baik. Menurut saya setiap orang pasti pernah merasakan sakit hati, dan itu menurut saya suatu yang fitrah dan sesuatu yang emang sudah nyatanya kita semua merasakan gitu. Dan saya juga pernah merasakan terhadap suatu sakit hati yang benar-benar sampai sekarang pun masih membekas ya, karena tadi bahwa sesuatu hal yang membuat kita kecewa, membuat kita sedih akan membekas pada memori kita gitu. Dan memorinya itu bisa jadi pada memori yang lama, cukup panjang, bahkan sampai kita tutup usia pun, sampai kita sukses pun kita akan mengingatnya gitu. Sakit hati yang pernah saya rasakan banyak, tapi yang menurut saya paling luar biasa itu adalah ketika ketika dunia itu seakan-akan sangat jahat, tidak berpihak kepada diri kita sendiri, karena kita tidak pernah membuka, karena ya pada pengalaman saya tidak pernah membuka pemikiran saya terhadap suatu orang-orang yang lebih baik daripada itu gitu. Jadi menurut saya
sakit hati yang pernah saya rasakan itu bisa ditimbulkan kepada orang tua saya, ditimbulkan pada orang-orang terdekat saya, baik itu orang tua saya, sahabat saya, keluarga saya. Dan sakit hati yang saya rasakan itu tidak semata-mata hanya terhadap suatu perkataan bahwa kamu itu bodoh, kamu itu tidak berguna, itu tidak, tapi yang membekas sekali bahwa pembandingan terhadap diri saya, kepribadian saya dan terhadap psikis saya. Orang tua, orang terdekat kita pasti sangat memahami kita kan. Mbak Indi juga Mbak Dinul kan memiliki orang-orang terdekat, mungkin kan bisa memahami lebih daripada orang-orang yang di luar. Lebih tahu tentang kita. Nah, ketika mereka yang paham terhadap diri kita pun membenci kita atau bahkan membuat hati kita sakit, itu kan seakan-akan bahwa orang-orang yang selalu mendukung kita itu tidak ada gunanya gitu terhadap apa yang omongan mereka lakukan, kemudian pendidikan yang mereka berikan, itu seakan-akan tidak ada gunanya gitu. Dan pada saat itu saya itu direndahkan tentang terhadap perbandingan terhadap saya terhadap kepada orang lain, bahwa orang lain itu lebih bisa, lebih pandai, lebih segalanya daripada saya. Pada saat itu saya merasakan bahwa dunia ini sangat kejam, dunia ini nggak berpihak kepada diri saya. Dan seakan-akan apa yang telah saya lakukan terhadap suatu kebaikan itu tidak berguna bagi diri saya sendiri atau pada orang lain gitu. Jadi pada saat itu saya berpikir bahwa buat apa saya berbuat baik, berbuat apa saya melakukan kebaikan kepada orang lain, toh nyatanya mereka nggak akan melihat saya gitu, toh nyatanya mereka bahkan akan mencaci saya dan akan membenci saya. Yang jelas lihat dari sudut kirinya, dari sudut kanannya ya. Dan ketika saya melihat Mbak Dinul bilang tadi sudut kanannya saya, saat itu saya merasakan bahwa mungkin ini ujian, mungkin ini cobaan. Tapi ketika saya menggali terus, saya itu malah tambah merasa bahwa saya itu sendirian gitu. Mungkin ini cobaan Allah yang berikan kepada saya, mungkin ya, bisa jadi gitu. Dan pada saat itu saya sangat jauh kepada Tuhan saya, yaitu Allah. Kemudian saya juga jauh kepada orang tua, orang terdekat saya, orang-orang lain. Saya menyendiri, saya mengurung diri gara-gara suatu perbandingan terhadap orang lain. Namun pada saat itu saya mendapatkan jawaban terhadap apa yang saya permasalahkan, yaitu dengan cara bahwa ketika kita melakukan keburukan, pastilah keburukan itu akan berdampak kepada orang di sekitar kita. Jadi pemikiran saya pada saat itu mulai kembali muncul bahwa apapun kebaikan, apapun keburukan, pastilah itu akan dilihat pada orang lain itu, walaupun di depannya mereka memuji, pastilah di belakang mereka ini tidak akan pernah setuju terhadap apa yang saya lakukan. Jadi pada saat itu saya menemukan jawaban bahwa ketika saya melakukan suatu kebaikan, ketika saya melakukan suatu keburukan, toh nyatanya itu akan kembali pada diri saya. Jadi saya akan mendapatkan jawaban-jawaban, entah itu jawaban yang mendukung atau jawaban yang menjatuhkan, itu sudah pasti dan itu sudah saya yakini bahwa itu akan terjadi. Jadi pada saat itu saya sudah persiapan bahwa ini pastinya saat saya melakukan suatu keburukan terhadap diri saya atau lingkungan saya, berarti orang lain akan menjawab saya tentang suatu cemoohan atau suatu keburukan terhadap diri saya tersebut. Jadi seperti itu menurut saya, sakit hati itu akan adanya, itu pasti akan ada itu dan udah pasti kita akan rasakan. Yang namanya hidup pasti akan ada sakit hati. Dan Allah juga sudah memberikan sebuah perbedaan terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap teman kita. Jadi toh nyatanya kalau kita mau menghasilkan sebuah persamaan terhadap hasil dari pemikiran kita, itu tidak akan bisa berhasil, itu tidak akan pernah terwujud, karena perbedaan itu pasti akan adanya. Karena kita nggak bisa mengontrol pikiran orang terhadap kita. Seperti itulah. Jadi menurut saya kalau
kita tersakiti itu iya emang kita akan tersakiti gitu loh. Jadi tinggal kita persiapan terhadap diri kita dengan kita mencari jawaban tentang kebaikan jawaban tersebut dan tentang keburukan jawaban tersebut. Seperti itu menurut saya. Iya. Dan hasil dari sakit hati tersebut, saya merasakan bahwa saya bisa menerima terhadap suatu perbedaan, saya bisa menerima suatu hasil dari pemikiran orang lain walaupun itu hal berbeda dari apa yang saya gambarkan terhadap diri saya. Seperti itu Mbak Indi. Iya. Dari tadi kan Ya kan emang kayak ya menurut saya ya emang obat termujarab sakit hati ya menerima sakit hati itu sendiri. Kalau Dinul mungkin ada pengalaman bisa diceritakan, nanti kita saling berbagi gitu. kalau saya sendiri sebenarnya enggak sih, kalau yang sampai sakit hati banget sih nggak ada. Cuma ya kadang apa ya, saya sakit hati karena omongan-omongan yang sepele gitu kadang ya, karena sepele tapi benar-benar ngena gitu. Mungkin di depan saya oke aja gitu, oh nggak apa-apa, oh iya, oh kayak gitu, padahal di belakang ya sakit banget kan, dipikir banget gitu loh, karena benar-benar sampai terpikir banget gitu. Kadang mungkin menurut mereka bercanda ya, tapi bercandanya itu kelewatan gitu. Jadi kalau saya sendiri gimana ya, prinsip bercanda saya ya boleh kita bercanda tapi ada batasannya gitu. Jangan sampai kita bercanda sampai bawa hal-hal yang bisa dibilang sensitif. Salah satunya hal-hal yang bikin sensitif itu bisa jadi kapasitas pikiran kita. Kayak misalnya kita mudah banget nih jeplak ke orang lain. Delak di situ. Kayak kita mudah banget jeplak ke orang lain. Kamu kok ini aja nggak pintar, padahal ini mudah loh. Contoh nih aku kayak gitu, yang lebih susah aja. Contoh ini aku kayak gitu aja yang lebih susah aku bisa, masa kamu yang sepele itu nggak bisa gitu kan? Rasanya gimana banget kan? Terus apa ya? Yang lainnya kayak perlakuan sih, perlakuan. Kadang saya lumayan nggak suka dikasari gitu. Kalau ada seenaknya sendiri kepada saya, ya saya di depan oke, tapi di belakang saya sebenarnya kok gini banget ya. Apalagi kalau misalnya itu apa ya, yang melakukan itu kayak nggak nyadar banget gitu. Mereka kayak seolah-olah merasa aku udah bener banget nih, tapi mereka itu nggak sadar sebenarnya perlakuan mereka itu menyakiti orang lain. Kalau saya sendiri sih lebih ke hal-hal kecil kayak gitu. Kalau untuk sakit hati yang terlalu besar ya sebenarnya sama sih, nggak usah diulang lagi ya tadi ketika kita dibandingkan. Tapi keluarga saya sendiri sih nggak pernah ya membandingkan saya dengan orang lain. Cuma kadang nggak kerasa malah justru sahabat-sahabat kita, sahabat sih enggak ya, teman-teman lah, kadang orang-orang yang awam gitu. Kalau enggak ya teman-teman sekitar kita aja suka banget ngebandingin, loh ini kayak gini seharusnya kamu juga ikut gini loh. Setiap orang kan punya takarannya sendiri-sendiri gitu, setiap orang kan punya kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Kita nggak bisa menyamaratakan gitu. Jadi ya kita nggak bisa menuntut teman-teman kita atau orang-orang di sekitar kita untuk bisa menjadi kita gitu. Kalau aku sih lebih ke kayak gitu sih. Iya sih. Mbak Indi gimana? Nek menurutku masalah Mbak sakit Indi sebelumnya itu muter lagi yang di belakang. Jadi itu kalau dari aku sendiri ya. Nah di sini kan juga ada Indi nih, pasti Indi juga punya pengalaman sakit hati yang teramat menyakitkan, yang nggak bisa dilupakan gitu mungkin ya. Kan namanya orang pasti ada gitu. Nah kira-kira untuk Indi sendiri gimana sih? Sebenarnya kalau aku sih bukannya nggak bisa melupakan, cuma ya kayak semreweng gitu. Kalau kayak ya gimana ya, kalau masalah memaafkan dan lain sebagainya, oke saya sudah memaafkan. Kalau saya belum memaafkan, mungkin saya nggak akan duduk di sini bersama kalian dan menceritakan pengalaman saya ya. Oke, mungkin sakit hati saya ya karena validasi, ya karena diri saya sendiri juga. Saya dulu tuh kayak mikirnya karena pandangan orang-orang terhadap saya yang kurang dan lain sebagainya, yang gimana gitu, saya mikirnya oh iya saya harus melakukan ini itu karena saya ingin mendapat validasi orang-orang, ingin oh iya Indi itu gimana gitu, Indi itu jadi diri sendiri iya, ya. Indi itu pintar dan lain sebagainya misalnya itu lah. Tapi
kok semakin kesini sampai saya saat remaja dan lain sebagainya, saya kok sadar ya ternyata kok lelah ya, maksudnya ternyata kok lelah saya hidup seperti ini, saya nggak bahagia gitu. Karena kan nggak jadi diri sendiri. Iya, karena nggak jadi diri sendiri, kok lelah ya, kok saya nggak merasa bahagia walaupun saya udah mendapat validasi, tapi validasi itu, dan setelah saya bisa mendapatkan validasi itu ya saya sakit hati kembali dengan omongan-omongan orang sekitar saya yang yang kembali lagi dibanding-bandingkan, kok saya nggak merasa bahagia ya. Oh ya, ternyata validasi itu sampai pada akhirnya saya itu sadar bahwa oh ya, ternyata kita hidup itu enggak untuk cari validasi orang lain. Itulah kalau kayak gitu bisa jadi hidup kita dikontrol orang Iya, lain. saya jadi mikir kalau kita hidup nyari validasi orang itu ternyata melelahkan, bukannya kita bahagia, kita malah tertekan ya. Terus saya juga akhirnya bisa sampai mikir gini, kalau kita hidup ikut dengan kayak kita itu kayak saya tuh merasa selalu insecure gitu, insecure